Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Manusia terkadang karena kesombongan, karena keangkuhan, atau karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dia menolak kebenaran itu. Padahal dia tahu itu adalah kebenaran, sehingga ditolak. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, di dalam kitab ini kita berusaha untuk mengetahui apa sebab-sebabnya kenapa manusia itu menolak kebenaran, padahal dia tahu itu adalah kebenaran. Kita baca terlebih dahulu ayyuhal ikhwah dari muqaddimahnya agar kita bisa memahami kitab ini dengan baik. Di sini Syekh mengatakan, Inna Allah subhanahu huwal haq. Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah ilah yang hak. Dia adalah satu-satunya ilah yang hak. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu adalah ilah yang batil. Selapu si sembah si manusia itu, ia batal. Arak dengan nyembah malaikat, arak si nyembah nabi, arak si nyembah wali, arak si nyembah lolon kayu. Lagu selapu si sembah si manusia, ini adalah sesembahan yang batal selapuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah ilah yang hak, satu-satunya yang berhak disembah. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa menciptakan. Selapu selain Allah ini ia tepiak. Jibril ia tepiak, Nabi, Rasul, selapukna ia tepiak. Tepiak ini artinya asal nanti narak kemudian arak. Berarti si asal nanti narak kemudian arak ini ia lemah, ndek na berdua apa-apa. Ya, maka si ndek na berdua apa-apa ini ndek na berhak tersembah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa menciptakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian wa dinuhul haq wa rusuluhu haq. Agama Allah ini adalah agama yang hak. Karena kalau Allah ini adalah satu-satunya ilah yang hak, maka pasti agamanya adalah agama yang hak. Rasul-rasul juga adalah hak. Kenapa rasul-rasul itu adalah hak? Karena dia diutus oleh yang hak, maka yang dibawa itu juga hak. Jelas ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah. Dan kita ini selapu pada yakin bahwa Allah ini adalah ilahul haq, satu-satunya yang berhak disembah. Ya, selapu selain Allah ini adalah sesembahan yang batal. Maka agamanya Allah ini pasti agama yang hak. Syariat Allah ini pasti syariat yang hak. Utusan-utusan Allah ini pasti adalah utusan yang hak. Allah berfirman, Huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasul-rasulnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad ini adalah utusan Allah. Ya. Utusan Allah, ia terperintah si Allah Subhanahu wa taala. Si terperintah ini ndik nakanggo tepiak jari ilah. Karena dia diperintah, si aran ilah ini ia merintah. Amun terperintah maka dia tidak berhak untuk menjadi apa? Menjadi ilah. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini utusan Allah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil huda. Al huda maksudnya adalah al ilmu nafi'. Wa dinul haq, dan dinul haq ini adalah amal salih. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama atau syariat si sampaian nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinya adalah ilmu yang bermanfaat bagi setiap manusia, bagi setiap muslim di dunia dan di akhirat. Kemudian di dalamnya terdapat adalah amal-amal saleh, amalan-amalan si berguna di dunia dan di akhirat. Perhatikan nangka, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkannya di atas semua agama-agama. Jadi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama-agama yang lainnya. Karena selapu agama selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang batil. Agama Yahudi ini agama batil. Agama Nasrani sinangka ini adalah agama yang batil. Hindu, Buddha, selapu agama ini adalah agama yang batil. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selapu agama-agama ini tidak boleh lagi diamalkan. Ya, awalnya agama Yahudi agama yang benar. Demikian juga agama Nasrani awalnya adalah agama yang benar. Ya, maka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama-agama ini tidak boleh diamalkan. Kitab-kitab ini juga tidak boleh diamalkan. Yang boleh diamalkan adalah apa? Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selapu Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Isa alaihissalam diutus kepada orang-orang Nasara. Lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Bahkan di dalam Al-Quran ada surah arana suratul jin. Ya. Kemudian liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar dimenangkan di atas semua agama-agama. Karena selapu agama selain agama Nabi ini adalah agama yang batil. Siaran batil ini dia mungkin menang. Sejelo dua jelo menang, kalah dia lagi nanti. Yang hak ini pasti gina menang. Sunnah ini dah ngono. Karena sunnah ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah ini ya arak dasarnya. Apa maksudnya dasarnya? Ya arak dalilnya. Ya, apapun gawe ta, apapun si sampeang teno, selapukna ya arak dalilnya. Lagu coba ada kita pegawaian-pegawaian bid'ah ini, dia narak dalilnya. Dia narak contohnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang demikian itu pasti dia akan hilang lama kelamaan.
karena di narak dasarna. Ya, adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dasarnya. Dia pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik tidak senang dengan kafirun dan teman kita agama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak senang sampai kalian mengikuti agama mereka. Begitu juga orang-orang bid'ah ini. Ya, ndik negin tenang. Ya susah-susah kanyan orang bid'ah ini. Kenapa? Karena kita anak sunnah ini menyebar sana sini, gedek dia. Ya. Kemudian waqad anzalallahu al-kutuba wa arsala ar-rusula bil haqq. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul. Kitab ini isinya adalah hak, Al-Quran. Ya, dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir isinya adalah hak. Dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir ini selapuknya adalah hak. Ya, tidak ada yang batil. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selapuknya adalah hak. Karena selapuk disampaikan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq." Yang artinya adalah kana an-nasu ummatan wahidah. Asalnya manusia ini selapukna agamana ya agama yang sama apa? Bahasa Sasakna. Ya pada agamana. Jarak antara Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam ini adalah 1000 tahun. Selapukna ya pada bertauhid. Ya, sehingga lama kelamaan setelah itu terjadilah perselisihan, perbedaan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, awal mulanya asal muasalnya ini adalah karena perselisihan-perselisihan, sehingga muncul keyakinan-keyakinan baru, akidah baru. Padahal 1000 tahun antara Adam dan Nuh alaihissalam selapuknya pada ya sai akidahna ya pada akidahna. Maka karena telah terjadi perselisihan-perselisihan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul. Rasul si pertama si utusnya si Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Nuh alaihissalam. Ya. Mubashshirina wa mundhirin. Nabi dan Rasul ini datang kepada umatnya untuk menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan syariat yang dibawa oleh para nabi. Wa mundhirin, dan memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Nabi dan tidak taat kepada Rasul. Bayangkan bapak-bapak, 1000 tahun ini selapuknya di atas tauhid, sehingga terjadi perselisihan-perselisihan. Gara-gara apa? Gara-gara syaitan yang menggoda, terus menerus menggoda. Ya, nah ini ngeno. Ya, ini lain itu bersatu. Mungkin jemak atau sulitnya gin terpecah belah. Ya, gara-gara syaitan senantiasa menggoda, terus menggoda manusia, sehingga berselisihlah, berbedalah pendapat-pendapat mereka, lalu terjadilah perpecahan-perpecahan. Ya, dan perpecahan ini luar biasa. Apabila Nuh pecah, sekatnya tepriri malik. Nah,
Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hindarilah perpecahan ini. Ya, hindarilah perpecahan ini. Bagaimana caranya? Tidak ada berukat bahasa itu. La tatakallam. Ya, pe berukat. Ayo. Ya. Jangan berbicara ya pe berukat. Salah doang itu rasanya. Ya, jangan berbicara kalau tidak punya ilmu. Ya, ndak dengar rasa mondek dia berdua ilmu. Mondek dia tahu ini kena, ndak ada sampaiannya. Ya, harus si sampaian ini dia tahu ya kena. Kemudian timak nak kena lagu arak mudaharatna ndak ada sampaian ya. Ya, apalagi nang ini zaman apa? Zaman medsos ini. Selapu ida komen ini le HP ndak. Padahal ida dia tahu ya kena berita ini atau dia kena sok dah komen doang. Ya. Mun dah berkomen ida pasti arak dengan gin komen ida dah. Ya, lebih baik kita diam. Ya, karena ini meskipun nak kena akan menimbulkan kemudaratan, lebih baik diam. Ya, ini selapu pada ngomen. La ilaha illallah. Padahal berita si sampai itu belum tentu dia benar. Ndik nak tahu ya kena atau ndik kena. Yang penting dia komen. Apalagi kalau yang sudah ngomen itu adalah ibu-ibu. Wah, luar biasa sudah ini. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini mereka membawa kitab. Kitab yang mereka bawa itu adalah hak. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, daripada dia sibuk le HP anda, sibuk main WA atau Facebook, lebih bagus dia baca Quran. Ya. Pira-pira dia baca Quran bilang jelas sejuz, 2 juz, 10 juz tidak akan menimbulkan mudarat. Justru pahala kanyan mau dia. Lagu coba dia baca WA atau dia baca Facebook, gin dia sakit angan kanyan. Ya. Jadi lebih baik kita sibuk membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran atau membaca tafsiran Al-Quran. Ini lebih bagus. Padahal luwek batur-batur ini sampai natwa dia man lancar baca Quran. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian wa amara al-haq wa amrullah wa amara al-haq subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yu'lina lin-nas annahu jaa'a bil haqq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umumkan kepada seluruh manusia bahwa dia datang membawa kebenaran. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, faman ihtada falinafsihi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Apa artinya ini? Qul, katakanlah ya Muhammad kepada seluruh manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kebenaran dari Allah. Apa maksudnya Al-Quran? Bahkan le balenta selapu insyaallah harap doang Quran le balenta. Ya, ndek nara itu nara, sini nara Quran le balena. Ya, lagu masalahnya itu jarang baca Quran. Harap tentu le balenta. Lagu membacanya itu kurang. Ya, kemudian si rajin bacana tidak pernah dia berusaha untuk memahaminya. Sekedar membaca saja. Padahal subhanallah ayyuhal ikhwah, Al-Quran ini adalah hiburan yang luar biasa. Apabila manusia itu tidak terhibur dengan baca Al-Quran, maka apa yang bisa menghiburnya? Ya, amun tersusah baca Quran,
telangnya susah tino. Ya, lagu ite ini karena ya bekarat atinta sehingga selembar baca Quran wah semangkok air mata ente sugul karena ngantok ini. Ya, lagu amu na baca WA atau na baca Facebook, masya Allah sanggup na berjam-jam membacanya, dia na ngantok-ngantok. Ya, padahal si bacaan le Facebook ini atau le WA ini, kebanyakan ini adalah dosa-dosa. Si bacaan ini. Ya, nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmat Allah, kondisi ente, keadaan ente yang ini. Dan ini keadaan ini ya parah gati ini. Ya, mun lebih demen baca kebohongan-kebohongan, ya, lebih senang daripada membaca Al-Quran. Wah ini luar biasa ini. Kadang tersampaikan di faedah bahwa sunnah ini bukan hanya sekedar pelihara jenggot atau angkat kereng atau celana supaya tidak isbal. Baca Quran ini adalah apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar membaca, tapi coba lihat ayo ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam dia mengatakan, "Ya Aisyah, darini ata'abbadu li Rabbi." Wahai Aisyah, biarkanlah aku malam ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini Nabi ngedeng izin oleh seninakna. Ya, karena ini adalah hak seninakta. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan tinggalkan istrinya malam ini. Padahal itu adalah hak istrinya. Ya. Dengan cara terjadi apa Rana? Jadi semama. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wallahi inni la uhibbu qurbak." Ya Rasulullah, saya senang sekali dekat kepadamu. Tapi juga saya saya senang kepada apa yang membuat engkau senang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya menangis terus sampai jenggotnya basah. Kemudian menangis terus sampai ujung-ujung bajunya ini basah. Dia tetap menangis. Ya, sampai tempatnya berdiri ini basah. Kan luar biasa ini. Ya. Lalu datanglah Bilal memberitahu Rasulullah SAW bahwa waktu subuh telah tiba. Bilal gita'na Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nangis, kondisinya seperti itu. Kemudian Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, Kanda nangis?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Bilal, malam ini telah turun kepadaku suatu ayat. Ya, wailun liman qara'aha walam yatadabbarha." Ayat yang turun kepadaku ini celaka bagi orang-orang yang membacanya dan dia tidak mentadabburinya. Ya, celaka sai simbacana ayat ini, kemudian dia pikiran tidak difahami, tidak taburi, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Apa ayat ini? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Nabi mengatakan wailul liman qara'aha, celaka bagi orang yang membacanya dan tidak mentadabburinya. Lah mungkin berat ini ayat ini kan, dia tulak baca ya wahya ini lebih parah lagi. Ya, ayat ini dalam surat Al-Imran. Ya, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ia perintahna kita adik terpikiran ya Al-Qur'an ini, tadabburi, fahami Al-Qur'an ini, tidak ada sekedar baca doang. Bagus ida bacana. Lagu lebih bagus munda baca kemudian ida mengerti, memahami dan mentadabburinya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara apa
ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaik. Kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad. Apa kitab ini? Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan mubarakun. Kitab ini penuh dengan keberkahan. Apa keberkahan ini? Barakah dalam bahasa Arab ini artinya adalah al-khairul katsir ad-daim. Kebaikan-kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ini arti barakah. Al-Quran ini kebaikannya banyak sekali. Sampai nangka para ulama tetap menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Tidak habis-habis ilmu siarak di dalam Al-Quran ini. Ya, ilmu bahasanya, ilmu aqidahnya, ilmu fiqihnya, ilmu macam-macam. Ya, tidak habis digali-gali oleh para ulama. Kemudian Allah berfirman, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini adalah orang-orang yang punya akal. Ulul albab ini dengan si berdua akal. Kira-kira ide ini termasuk si berdua akal atau tidak? Hah? Udah ada akal? Bahkan namun dia berdua akal, suruh ini dia tadabbur Al-Quran, pikirkan Al-Quran ini. Berarti mun dia tidak ditadabburi, berarti dia berdua akal ini kan? Bandak sudah sili ini Al-Quran ini. Al-Quran yang mengatakan demikian. Ya, Allah mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini adalah sayino ulul albab. Ulul albab yang mengambil pelajaran, yang punya akal, yang mengambil pelajaran. Berarti kalau dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka orang ini tidak termasuk orang yang apa? Yang punya akal. Kendak jadi manusia sindik dan berdua akal. Ya. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abu Sayyaf, hendak disili Abu Sayyaf. Ini Al-Quran ini. Kan ada nyebang tersebut liyatadzakkaru ulul albab, hendak disili. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah ya Muhammad kepada seluruh manusia, "Qad ja'akumul haqqu min rabbikum." Telah datang kepada kalian kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. "Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Barang siapa yang menerima petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, ngumbe cara daging nerima petunjuk-petunjuk si ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini selapuna kitab petunjuk. Ya, lekan pertama, lekan surah si pertama sampai surah terakhir isinya petunjuk-petunjuk. Lagu mun dan dek ngerti, tidak difahami, tidak dipelajari, bagaimana kita akan mengambil petunjuk-petunjuk si ada di dalam Al-Quran? Ya, fahami deh ini? Ya, ini Al-Quran selapuna isinya kita petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk apa ini? Petunjuk untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, petunjuk keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya, kan wah sampai anta tiba ida nak coba di kita. Mun dah beli Indomie, ini lek mudina arak gambar-gambar. Ngumbe cara anda kelak ya Indomie itu. Yang pertama buka bungkusnya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian direbus mina. Kemudian setelah itu bumbu ada tolangnya bumbu dan seterusnya. Mun da pihak mie goreng ulah airnya da saut airnya. Ya, kemudian setelah ini baru Indomie butuh petunjuk. Harus tahu cara ngumbe, carana adik dah apa rana. Adik dah bagus masakannya. Ini apalagi Al-Quran. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk searah di dalam Al-Quran sementara kita ini tidak faham? Kemudian musibahnya, dia tak ngerti, dia tak faham, dia tak boleh belajar.
La ilaha illallah, ini luar biasa ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ihtada falinafsihi." Barang siapa yang mengambil petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, maka itu untuk kebaikannya dia. Dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Seandainya mau hidayah si arah di dalam Al-Quran, apakah Allah Subhanahu wa taala untung? Tidak. Si untung ini untuk di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wa man dhalla, dan barang siapa yang tersesat, kepusak. Bahasa itu kepusak. Wa man dhalla, dan barang siapa yang kepusak, tersesat, padahal jelas ini, ya, petunjuk-petunjuk syiar di dalam Al-Quran ini wah jelas ini. Kemudian apabila dia tidak jelas, ada penjelasan para ulama, ada kitab tafsir, ada kitab ini, ada kitab ini untuk menjelaskan Al-Quran ini. Maka wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya dia telah menyesatkan dirinya, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian waqad qama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa da'a an-nasa ilaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajak manusia-manusia kepada yang hak. Agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang hak. Syariat Nabi adalah syariat yang hak. Ya, wa raghabahum fihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak semua manusia kepada agama yang hak ini, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, tadi kita menjelaskan antara Adam dan Nuh alaihissalam berapa tahun ini? 1000 tahun. Selapuna di atas agama yang hak, di atas tauhid. Begitu juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat-sahabat selapuna di atas yang hak. Maka setelah ini datanglah orang pemikiran ini, akhirnya pecah belah umat ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat saya ini akan pecah belah menjadi berapa? 73. Ya, kulluha finnar illa wahida. Selapuna gina taman neraka kecuali satu. Ya. Satu masuk surga, berarti 72 ke neraka. Ini si 72 ini ya berdua tuan guru, ya arak ustadzna, arak kiainya, arak habibna, arak syekhna dan yang lain-lainnya. Nah, jari nangka ide ini amun dek derajin nuntut ilmu, bagaimana kita akan tahu jalan yang hak ini? Sementara si 72 ini selapun mengatakan kami ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya, si indena salat parana dirina ahlus sunnah wal jamaah. Si salat 21 rakaat dalam hanya 10 menit atau 7 menit parana dirina ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sindikna puasa para dirina ahlus sunnah wal jamaah. Selapuna parana dirina ahlus sunnah wal jamaah. Padahal ia jauh lekan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Lagu selapuna pada ngaku dirina ahlus sunnah wal jamaah. Tapi anehnya ya ikhwah, tidak ada satu pun di antara mereka yang mengakui dirinya sebagai seorang salafi, tidak ada. Ya, berarti luar biasa ini. Dengan sindikna salat parana dirina saya ini ahlus sunnah wal jamaah. Coba kah berani dia mengatakan saya ini salafi? Enggak berani dia. Ya, tarekat ini pasti mengatakan kami ini ahlus sunnah wal jamaah. Kah berani dia marah dia salafi? Padahal ayol ikhwah, ahlus sunnah wal jamaah dan kata-kata salafi ini ya pada doang. Ya. Kemudian wa hathahum alaih wa haddarahum minal batil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin dari kebatilan-kebatilan ini. Ya. Karena kebatilan-kebatilan ini sangat-sangat banyak. Pemikiran-pemikiran ini sangat banyak. Nah, ini buktinya. Ya, pecah belah menjadi 73. Padahal awalnya selapuna dari zaman sahabat. Kemudian zaman tabi'in, selapuna ini adalah akidahnya sama. Kemudian ibadahnya sama. Namun datang pemikiran-pemikiran dari luar sehingga pecah belah jajarina. Ya, baitendah jemaah ngeno itendah. Ya, kita bersatu. Ya, bersatu sekian tahun kita bersatu,
Mungkin jemaah arak dengan wah, dia nak cocok ni lebih bagus begini, lebih bagus begini, atau yang ini lebih bagus, akhirnya pecah belah itu. Pasti ini akan terjadi. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikanlah masalah ini karena masalah ini adalah sangat-sangat berbahaya. Ya, mentelawan musuh tu silakan luar ini, ndak takut lalu karena kita atau musuh tu. Lagu ini yang menarap perpecahan di dalam ini yang luar biasa bahayanya. Kemudian wanahahum anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka dari kebatilan. Walam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta akmala lahumud din wa atamma alaihimun ni'mah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia sampai agama ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini sempurna, ya, sehingga kita tidak butuh mengambil ajaran dari luar. Cara-cara dari luar kita tidak butuh, karena selapun wahara di dalam agama anta. Apa kebutuhan ta akidah ada di dalam agama anta. Ya, cara beribadah arak sempurna di dalam agama anta. Akhlak arak di dalam agama anta. Ya, agama anta ini adalah selapun wahyu dari Allah. Ya, jadi si ngajar itu akidah ini adalah Allah, tapi disampaikan oleh Nabi. Ya, ibadah ini datangnya dari Allah, disampaikan oleh Nabi. Akhlak ini datangnya dari Allah, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah yang paling bagus. Nah, lagu le luar ini arah agama-agama batil. Mungkin arah le ide ini jemaah atau sulitna, lah kan ini bagus indah ini. Ya, ini bagus wah ini. Kan cara singgahnya bagus yang dah itu ini. Kan ini dah cocok yang dah ini. Nah, apabila pemikiran si marah ini wah tamal dalam sunnah ini, pasti akan pecah belah. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Mudah-mudahan terselamat dari perpecahan ini. Wa atamma alaihimun ni'mah, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku reda Islam sebagai agama kalian. Islam ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak termasuk dari agama Islam. Jelas ini. Kemudian wa ballagha sallallahu alaihi wasallam al-haqqa lin-nasi ajma'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia narak si sebut nasi Nabi enta, dia narak si dia man sampai yang si Nabi enta, selapukna wahna sampai yang si Nabi enta, sekecil apapun semua sudah disampaikan oleh Nabi. Wa taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atas agama yang putih bersih, di atas ajaran yang putih bersih. Mahajjatil bayda, jalan yang jelas. Mahajjah itu tariq, artinya jalan yang jelas. Mara angkun baju putih atau kain putih. Ya, kain putih itu apabila ada warna lain pasti kena tempuh. Faham maksudnya ya ikhwah? Ya, nengka menara kain apa bahasa itu kain? Kereng. Masa kereng? Kereng ini kan bakal.
bakal putih. Ya. Warna si mirip kanca warna putih ini apa? Abu. Ya, ini bakal putih detoloangi warna abu, pasin tempo abu ini atau tidak tempo? Tempo ya warna abu ini. Begitu juga sunnah ini. Ya, demiak cara-cara, demiak bacaan-bacaan baru. Sini narak contoh nelakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tempo ya. Wah ini nelakan Nabi ini. Ya, luwe dengan awak ya. Dia pihak gerakan-gerakan atau apapun si pihak dah. Rombok dah sekedi dah rombok ialah dalam sunnah ini pasti tempo ini palsu ini. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, karena agama kita ini agama yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan kita berada di atas cara akidah yang putih, bersih, jelas. Perhatikan apa kata Nabi, lailuha kanahariha, malamnya sama seperti siangnya, saking terangnya ini. Ya, biasanya apabila di malam hari ulah itu begarap pas itu. Begarap itu karena petang. Lagu agama ini malamnya sama seperti siangnya, saking jelasnya. Tidak ada yang tidak jelas di dalam agama ini, selaputnya jelas. Ya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang melainkan dia akan tersesat. Nangka ngumbe jangan ada yang menyimpang sementara jelas ini. Ya. Di malam hari sang ulak ide besenter. Lagu kenjelu. Ulak ide besenter. Ya, dia dulu besenter. Dia dulu apa yang dah hapan. Dia dulu bergarap-garap jelas siang hari. Dia ada perlu center. Nah, nangka mau narak le siang hari apa nara? Kenjelo. Dia digita langan berarti dengan ini sakit mata na ini. Ya, ini agama wah jelas marah ini. Kemudian tersesat, maka ini manusia ini mungkin ya sakit mata na, ya, atau ya sakit atena. Lah bagi coba ada pikir ya bagus-bagus kah? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita di atas sesuatu yang putih sampai malamnya seperti siangnya saking jelasnya ini. Berarti di narak malam ini selaputnya siang karena jelas selalu. Nengka menarak dengan sindik dan begita di siang hari bukan ya sakit arana ini. Ya, ia sakit imana ia sakit matana atau sakit atena. Ya. Wa ma min ta'irin yatayur bi janahihi illa waqad dzakarahu minhu ilman. La ilaha illallah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada burung yang terbang melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ilmu tentang burung ini. Ini burung apa? Apa manfaatnya? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah burung dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah zikir tidak dijelaskan? Tidak mungkin. Tentang burung apa rana? Kedit. Si kelep ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat, ini burung ini dan burung ini makan ini dan seterusnya. Ya, masalah burung dijelaskan, masalah akidah tidak dijelaskan, masalah ibadah tidak dijelaskan, tidak mungkin. Kemudian wa hadallahu bihi alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang beriman dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya, siaran manusia pasti berdua-dua ada pendapat. Ini lain pendapatnya, ini lain pendapatnya. Berbeda pendapat kita. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yatunak gatili dengan Islam ini sehingga apabila berbeda pendapat, perintahnya ya ada tulak kemana? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul."
apabila kalian berbeda pendapat, berselisih dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti arah jawabannya. Tidak mungkin tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala gina merintah kita di pada tulak tipe Al-Quran dan sunnah mun arah jawabannya. Ya, pasti selabu masalah ta arah jawabannya di dalam Al-Quran dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayat ini adalah rahmah bagi kaum muslimin. De peta ayat marah ini di dalam agama Yahudi tidak mungkin genara. Agama Nasrani tidak ada ayat si marah ini. Subhanallah. Ya, jadi Allah memberikan kita pegangan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tetap bersatu, jangan pecah belah. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena siaran manusia pasti perbedaan pendapat itu ada pasti itu. Ya, kan arak ita si demen apa ngeloran duren. Arak sini demen. Bahkan arak batur tamun ambu duren itu langsung palang ya. Ya, arak si demen ngangkat mangga, pau arak sini dan demen. Ya, ada yang suka makan rambutan, ini tidak suka. Wajar kita berbeda. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Bagaimana jalan keluar ini? Yaitu kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak berpecah belah. Karena siaran pecah belah ini cengigati, ya, bisa jadi kita akan saling bunuh, saling sumpah, saling macam-macam apabila terjadi perpecahan ini. Jelas insyaallah. Qala Allah Ta'ala, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Kemudian wa bayyana anna man a'rada 'anil haqq wa raddahu fa innal 'ara wasyanara wal batila wad dhalala masirahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang menolak kebenaran ini, tahu ini hak, lagu tolaknya ya. Ya, mungkin karena ya gengsi atau mau terima ya sunnah ini gina turun jabatannya, atau mau nerima sunnah ini gina berkurang hartanya. Ya, kan luwe batur-batur ini timak telekan lain nyampe yang ndak pada nanggap bangkat, masih tetap doang nanggap bangkat. Ya, kenapa? Karena apabila terima ini kurang apa rana ini? Kurang hartana. Ya, la ilaha illallah, masa sampai degin mati tetapi dia nanggap bangkat? Ya. Nangka munda mati dalam keadaan nanggap bangkat. Apa ke gunanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan si berotang ini, padahal berotang ini adalah halal, mubah. Berotang ketika gin solatinnya bakatwanya, ada utangnya, ada. Kalau gitu kalian solati dia. Jadi milih nyolatin dengan karena ada utang. Lalu bagaimana dengan orang yang nanggap bangkat ini? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, afwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang menolak kebenaran ini, maka kehinaan, ya, kejelekan, kesesatan baginya, pasti gina terhina. Terhina di dunia dan terhina di akhirat. Karena hak yang datang dari Allah ditolak. Ya, kah? Mun si datang lekan Allah tolakna. Kira-kira si datang lekan saya gina terima ini? Si datang lekan saya, lekan tuan guru na atau lekan kiai na? Masa tuan guru na dan kiainya lebih bagus daripada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun?" Maka setelah kebenaran itu
tidak ada kecuali kesesatan. Siaran hak ini satu, bukan dua, bukan tiga, satu. Si hak ini adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tusrafun? Bagaimana kamu berpaling dari kebenaran ini? Tahu deh ini kebenaran, kemudian ditinggalkan. Ya, nas'alullah salamal afiyah. Nah, ini yang kita akan bicarakan masalah menyimpang dari kebenaran. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, barang siapa yang menyimpang dari kebenaran ini, maka pasti dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia memilih baca Quran, padahal di dalam Al-Quran ini ada petunjuk-petunjuk lagu yang memilih baca ya. Allah menjelaskan, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Baginya adalah kehidupan yang sempit. Na'udzubillah. Sempit hidupnya di dunia, apalagi di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia nanti di akhirat bersama orang-orang yang buta. Ya, protes ya. Dia setuju terkumpul angka dengan si buta itu. Dia mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku bersama orang-orang yang buta, padahal di dunia aku bisa melihat. Allah menjelaskan, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikianlah ayat-ayatku telah datang kepadamu, namun engkau abaikan. Engkau tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya. Ya, maka hari ini pun engkau akan diabaikan dan engkau akan dilupakan. Jelas insyaallah. Hampir 1 jam sudah kita menyampaikan ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.